Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah perhitungan data dengan menggunakan LilyForce, kolerasi Pearson, dan regresi berganda. Untuk datanya di sini, saya mengambil data dari penyebaran COVID-19 dari benua Asia. Data ini bersumber dari Worldmeter. Saya mengambil untuk yang benua Asia. Data-data yang saya ambil yaitu kasus total, kasus meninggal, kasus sembuh, dan kasus aktif. Datanya saya ambil untuk 20 negara teratas dari negara Turki hingga ke negara Bahrain. Nah, selanjutnya untuk perhitungan LilyForce ini ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang kebesar, menghitung rata-rata, menghitung standar deviasi, menentukan nilai z-score, menentukan nilai data pada tabel normal, membandingkan posisi data SZI, menentukan jarak nilai normal dan posisi data, menentukan nilai L hitung, nilai L tabel, dan kesimpulan data. Nah, untuk kesimpulan ini ada syaratnya. Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka data yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk rata-ratanya. Rata-rata menggunakan rumus sama dengan average. Sorot semua data yang ada pada data X. Enter. Selanjutnya, untuk standar deviasi menggunakan rumus sama dengan STDEV. Data dari seluruh data X. Enter. Nah, untuk z-score ini menggunakan rumus sama dengan nilai pada data pertama data X dikurang dengan rata-rata. Nilai rata-ratanya di sini diabsolutkan atau diikat dengan dolar agar nilainya tidak bergeser. Lalu dibagi dengan nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi ini juga diikat dengan dolar agar nilainya tidak bergeser. Enter. Lalu kita tarik untuk copy paste agar mempercepat. Selanjutnya, untuk FZI menggunakan rumus sama dengan NORTHIS dalam kurung z-score. Enter. Lalu kita tarik. Selanjutnya, untuk SZI menggunakan rumus sama dengan angka pertama pada subjeknya ini dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini data yang dipakai itu sebanyak 20 data. Jadi 1 dibagi dengan 20. Enter. Lalu copy paste agar mempercepat perhitungan. Selanjutnya, untuk ABS-Difference ini menggunakan rumus sama dengan FZI dikurang dengan SZI. Enter.
Nah, selanjutnya untuk perhitungan L hitung ini menggunakan rumus sama dengan max sorot semua data pada ABS difference. Enter. Sehingga menghasilkan untuk nilai L hitung itu menghasilkan 0,9. Untuk L tabel itu kita menggunakan dari tabelnya. Kita mengambil dari tabel ini. Tabel untuk angka pertamanya 0,5 untuk 20 data. Nah, 0,5 untuk 20 data itu bernilai 0,1920. 0,19. Sehingga di sini dapat ditarik kesimpulan yaitu L hitung lebih besar dari L tabel sehingga menghasilkan data tidak berdistribusi normal. Demikian untuk perhitungan Lilliefors. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan menggunakan perhitungan korelasi Pearson. Nah, selanjutnya untuk perhitungan korelasi Pearson, pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung seluruh jumlah nilai pada data X. Menggunakan rumus sama dengan sum, kita sorot semua data pada X. Untuk rata-rata sama dengan average, sorot semua nilai pada data X. Enter. Untuk simpangan baku itu menggunakan rumus sama dengan stdef sorot semua data X. Nah, untuk nilai Y ini kita bisa tarik dari nilai X ini. Oke. Selanjutnya, untuk menghitung nilai X kecil itu menggunakan rumus sama dengan nilai X ini, nilai pada data X besar itu dikurang dengan rata-rata. Nilai rata-ratanya di sini diabsolutkan agar nilainya tidak bergeser. Enter. Lalu kita tarik. Selanjutnya untuk Y itu mengambil data nilai pada data Y dikurang dengan rata-rata. Lalu diabsolutkan agar nilainya tidak bergeser. Enter. Lalu kita tarik. Nah, selanjutnya untuk XY ini itu sama dengan nilai X ini dikali dengan nilai Y. Enter. Lalu kita tarik. Lalu di sini kita menjumlahkan seluruh nilai pada data XY. Itu sama dengan sum. Lalu kita sorot semua nilai pada data XY. Enter. Nah, untuk perhitungan korelasinya itu ada dengan cara
perhitungan manual dan ada juga dengan perhitungan otomatis. Perhitungan manualnya ini menggunakan rumus sama dengan sigma XY, nilai jumlah dari XY ini dibagi dengan seluruh data dikurang 1. Nah, data di sini ada 20, dikurang 1 menjadi 19, lalu dikali dengan simpangan baku X dikali dengan simpangan baku Y. Enter. Selanjutnya, untuk korelasi perhitungan otomatis, ini akan mempercepat perhitungan tanpa harus kita menghitung keseluruhan ini. Itu hanya dengan cara sama dengan person data X, koma, lalu data Y, tutup kurung, enter. Nah, hasil yang diperoleh juga sama dengan cara perhitungan manual. Sekian untuk perhitungan dengan menggunakan korelasi person. Selanjutnya akan saya lanjut dengan menggunakan regresi berganda. Nah, untuk regresi berganda ini, kasus positif itu dijadikan Y, jumlah kematian dijadikan X1, jumlah sembuh dijadikan X2, kasus aktif dijadikan X3. Selanjutnya, kita menjumlah semua nilai-nilai ini. Yang pertama kita jumlah nilai pada data Y. Sama dengan sum sorot semua nilai pada data Y. Enter. Untuk Y kita tinggal menarik saja dari nilai Y. Oke. Selanjutnya itu kita melakukan perkalian X1 dikali Y, X2 dikali Y, X3 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 dipangkat 2, X2 dipangkat 2, dan X3 dipangkat 2. Di sini kita kalikan sama dengan X1 dikali dengan Y. Enter. Nilainya kita tarik. Agar mempercepat perhitungan. Selanjutnya, untuk jumlahnya kita tarik saja dari sini. Selanjutnya untuk X2Y sama dengan X2 dikali dengan Y. Enter. Lalu kita tarik. Selanjutnya sama dengan X3 dikali dengan Y. Dikali dengan Y. Enter. Lalu nilainya ini kita tarik. Selanjutnya X2 dikali dengan X1.
X2 X1 dikali dengan X1. X1 dikali dengan X2. Enter. Selanjutnya, X1 dikali dengan X3. X1 dikali dengan X3. Enter. Lalu kita tarik. Selanjutnya ini X2 dikali dengan X3. X2 dikali dengan X3. Enter. Nah, selanjutnya X1 dipangkat 2 kan, sama dengan X1 pangkat 2. Enter. Lalu X2 dipangkat 2 kan. X2 dipangkat 2. Enter. Lalu nilainya ini kita tarik. Yang terakhir yaitu X3 dipangkat dengan 2. Sama dengan X3 dipangkat 2. Enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan matriknya dengan menggunakan bantuan tabel penolong untuk regresi berganda ini. Nah, untuk matriks A-nya itu di sini N di sini 20. Data yang dipakai di sini 20. Itu sama dengan 20. Dan untuk X1 di sini ini. Enter. Lalu di berikutnya itu X2. Untuk X1 itu sama dengan ini. Itu X1. Enter. Selanjutnya itu X2 sama dengan X2. Lalu X3. Nah, pada kolom kedua yaitu di sini X1. Itu X1 sama dengan, lalu X1 dikali X2. X1 dikali X2 yaitu ini. X1 dikali X2. Enter. Lalu di sini sama dengan X1 dipangkat 2. X1 dipangkat 2. Lalu di sini
X1, X2. Nah, selanjutnya di sini yaitu X1 dikali X2. X1 dikali X2. Selanjutnya yaitu X1 dikali X3 sama dengan X1 dikali X3. Enter. Nah, di sini untuk kolom ketiga yaitu X2. Enter. Lalu X1 dikali X2. X1 dikali X2. 1 dikali X2. X1 dikali X2. Nah, selanjutnya untuk baris ketiga kolom ketiga itu X2 pangkat 2. X2 pangkat 2 sama dengan enter. Selanjutnya yaitu pada baris keempatnya X2 dikali X3. X2 dikali X3. Selanjutnya pada kolom keempat itu X3 lalu X1 kali X3 X1 kali X3. Selanjutnya X2 dikali X3. X2 dikali X3. Selanjutnya X2 X3 pangkat 2 sama dengan X3 pangkat 2. Untuk H yaitu Y, nilai Y, lalu X1 Y, X1Y, lalu X2Y, X2Y, lalu X3Y. Nah, selanjutnya untuk menentukan matriks A1, pada matriks A1 pada kolom pertama itu tetap. Maksudnya pada kolom pertama itu diganti menjadi H. Nilai pada kolom H. Untuk matriks kolom keduanya itu tetap. Untuk kolom ketiganya juga tetap. Kolom keempat juga tetap. Nah, untuk kolom H ini diganti dengan kolom 1. Pada matriks A2, kolom pertama ini tetap dari
kolom matriks A. Untuk kolom 2-nya itu diganti menjadi kolom dari nilai dari kolom H. Untuk kolom ketiga itu sama. Kolom keempat juga sama. Untuk kolom H ini diganti menjadi kolom 2. Selanjutnya untuk matriks A3, pada kolom pertama itu tetap sama dengan kolom pertama matriks A. Untuk kolom keduanya juga tetap sama seperti kolom pada matriks A. Nah, untuk kolom ketiga ini diganti menjadi kolom H. Untuk kolom keempat itu tetap sama. Selanjutnya untuk kolom H diganti menjadi kolom 3. Selanjutnya untuk kolom 4. Untuk kolom 4 ini sama dengan kolom pertama. Kolom kedua juga sama dengan kolom pertama. Kolom ketiga juga sama. Pada kolom keempat ini diganti menjadi kolom H. Kolom 4 diganti menjadi kolom H. Dan pada kolom H ini diganti menjadi kolom 4. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai determinan A itu menggunakan rumus sama dengan M datem sorot matriks A-nya, enter. Untuk determ A1 itu rumusnya juga sama. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai B1.
Untuk menentukan nilai B1 menggunakan rumus sama dengan nilai determinan A1 dibagi dengan determinan A. Untuk nilai B2 juga sama, yaitu determinan A2 dibagi dengan determinan A. Determinan A3 dibagi dengan determinan A.